Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Nur Pratama dari YF102. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek untuk kebutuhan UAS pemrograman visual, yaitu etiket kereta api yang dibuat dengan menggunakan Visual Basic.net. Masuk ke materi, yaitu adalah latar belakang dan tujuannya dibuat dari aplikasi ini, yaitu untuk membuat simulasi pemesanan tiket yang real time dengan menggunakan Visual Basic.net. Kemudian yang kedua adalah untuk menerapkan logika bisnis untuk diskon dan estimasi waktu keberangkatan, karena tema yang saya pilih untuk proyeknya yaitu e-business. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengimplementasikan fitur-fitur fundamental pada Visual Basic secara menyeluruh. Nah, ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dari nilai-nilai UAS itu sendiri. Kemudian masuk untuk alur programnya, di sini ada flowchart dari aplikasinya. Yang pertama ada start. Ketika start, user akan diminta untuk melakukan input data, yaitu user ini pemesannya, kemudian kota asal, kota tujuan, kelas kereta yang dipilih, kemudian tanggal keberangkatan dan kursi. Nah, setelah melakukan input data ini akan ada validasi yang pertama, yaitu apakah seluruh datanya sudah diisi. Nah, jika misalkan datanya belum diisi, belum semuanya diisi, maka akan ada pesan error untuk diminta melengkapi data terlebih dahulu. Maka akan kembali ya, diminta untuk melengkapi data. Jika semuanya sudah diisi, akan masuk ke kondisi yes. Maka akan lanjut ke validasi yang kedua, yaitu apakah data asal dan kota tujuannya itu sama. Karena jika misalkan kota asal dan tujuannya sama, itu kan secara logika nggak make sense ya. Karena misal dari Bandung ke Bandung ya untuk apa gitu, karena sama kotanya, kota dan stasiunnya sama gitu. Nah, di sini kalau misalkan kondisi kotanya sama, asal dan tujuannya sama, akan masuk ke kondisi yes. Di sini akan muncul pesan error untuk memperbaiki data asal dan tujuannya terlebih dahulu. Nanti user akan diminta untuk menginputkan ulang data-data yang diperlukan. Misalkan jika tidak ada yang sama nih dari datanya, maka akan masuk ke kondisi no dan program akan memproses harga dasar tiket dari keretanya. Nah, lanjut ke konektor A di sini. Kemudian akan ada validasi selanjutnya, yaitu terkait dengan kelas mana sih yang user ini pilih gitu. Nah, di sini saya masukkan 3 kelas. Yang pertama ada ekonomi, ada bisnis dan eksekutif. Nah, jadi yang pertama ada ekonomi, misalkan masuk ke kondisi ekonomi. Di sini datanya akan di-set tanpa biaya tambahan. Jadi harga tiketnya sesuai dengan harga dasar. Nah, kemudian jika misalkan user yang memilih kelas bisnis, di sini akan di-set data harga dasarnya dengan biaya tambahan dari bisnis ya. Si total harganya itu ditambahnya itu 20.000. Kemudian untuk kelas eksekutif di sini juga sama, akan di-set data harga dasarnya ditambah dengan biaya tambahan dari eksekutif. Kalau di sini saya memasukkannya 30.000. Kemudian di sini setelah melakukan set proses data dasar ditambah dengan biaya tambahan, akan ada validasi kembali. Apakah user ini termasuk member dari aplikasi etiket kereta api ini? Nah, jika misalkan user ini merupakan member, maka akan masuk ke kondisi yes di sini, yaitu adanya tambahan potongan diskon harga. Di sini saya masukkan tambahan diskon harganya itu sebesar 10%. Nah, jika tidak, user ini bukan merupakan member, maka akan masuk ke kondisi no. Jadi langsung dihitung total harga tiketnya tanpa menambahkan diskon terlebih dahulu. Kemudian lanjut kita hitung total harga tiketnya keseluruhannya yang telah melalui validasi sebelumnya. Kemudian setelah dihitung, maka akan diproses, simpan data dan cek directory untuk file log dari TXT-nya. Nah, ini file log TXT ini isinya berupa waktu si tiket ini dicetak. Di situ ada nama penumpangnya, terus jamnya, kota asal, kota tujuan, kemudian kursi, dan ada harganya juga di situ. Kemudian akan di print struk tiketnya berupa file PDF dan alur pun selesai. Lanjut untuk kebutuhannya di sini yang pertama ada identifikasi string. Di sini ada 2 tipe yang saya pakai di program ini. Yang pertama adalah untuk modifikasi dengan menggunakan trim ya, fungsi trim. Di sini saya menggunakan fungsi trim untuk menampilkan datanya di file PDF ya dengan menggunakan GDI. Nah, di sini trim ini fungsinya untuk menghilangkan spasi ya dari data string di dalamnya. Kemudian yang kedua adapun saya menggunakan modifikasi dengan toUpper ya. Jadi di sini saya menggunakan toUpper ini untuk memodifikasi data nama penumpang. Jadi ketika user menginputkan nama penumpangnya misal Anwar tapi menggunakan huruf kecil semua, maka program ini akan mengubahnya menjadi uppercase.
Kemudian lanjut ke array collection dan passing array. Nah, di sini ada array data yang saya pakai. Array data ini saya pakai untuk nama kota. Di sini tipe datanya string, ada 4 kota yang saya masukkan di sini, yaitu Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Nah, kenapa saya menggunakan ini sebagai array? Karena menurut saya data kota itu fix sifatnya ya. Karena kota itu ya udah gitu, Bandung, kemudian Jakarta, Yogyakarta, Surabaya. Nggak akan tiba-tiba bertambah kota, misalnya jadi ada kota baru gitu di Indonesia, ada Wakanda, ada apapun itulah. Nah, makanya saya di sini pakai array datanya. Kemudian yang kedua yaitu collection list. Di sini collection list ini saya pakai untuk menggunakan history transaksi ya. Di sini variabel history transaksi dibuat list, isinya string, karena history transaksi nanti isinya akan berupa kumpulan karakter ya, kumpulan karakter yaitu string. Nah, kenapa saya di sini pakai collection list? Karena collection list ini sifat datanya itu fleksibel ya, bisa bertambah, bisa berkurang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nilainya bisa berubah-ubah. Tidak seperti array ya yang fix datanya itu. Ketika kita masukkan 4 ya udah 4 gitu nilai arraynya. Nah, kalau misalkan collection list ini dia fleksibel. Karena kita kan nggak tahu ya ada berapa transaksi nanti ke depannya, mungkin lebih banyak, mungkin sedikit. Nah, makanya saya pakai collection list. Kemudian ada passing array. Passing array di sini saya menggunakannya untuk menginputkan data kota ini, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, ke dalam combo box yang nantinya jadi inputan oleh user. Di sini juga passing array-nya saya menggunakan looping ya dari for. Kemudian lanjut ke struktur kontrol dan perulangan. Nah, di sini yang pertama ada if else. If else ini salah satu, sebenarnya banyak di programnya if else, cuma saya di sini ambil satu contoh, yaitu untuk validasi yang pertama tadi. Ketika datanya ada yang tidak sesuai gitu. Ada yang belum diisi. Di sini misalkan tuh, ketika namanya kosong, atau misalkan combo asalnya masih kosong, atau misalkan combo kelasnya masih kosong, atau combo tujuannya masih kosong, maka di sini ada notifikasi diminta untuk dilengkapi terlebih dahulu datanya. Kemudian untuk select case, saya di sini digunakan di perhitungan biaya tambahannya. Di sini seperti yang tadi saya bilang ya, ekonomi nggak ada biaya tambahan, bisnis ada 20.000, tambahannya eksekutif ada 30.000. Kemudian untuk looping, di sini looping saya juga gunakan untuk menampilkan angka dari kursi 1 hingga kursi 20 pada combo kursi ya yang ada di programnya. Selain daripada for, ada juga for each. Nah, di sini for each ini digunakan untuk tadi memasukkan data kotanya ke combo box dari asal dan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan ya adanya kemungkinan out of index di combo boxnya. Kemudian lanjut untuk modularisasi program. Di sini terkait dengan modularisasi ada 2 yang digunakan. Yang pertama yaitu function. Function ini digunakan untuk biasanya ya untuk perhitungan yang berkaitan dengan programnya supaya terpisah gitu perhitungannya. Jadi kode programnya bisa lebih bersih juga dilihatnya. Nah, di sini saya untuk digunakan function itu pada hitung tiket. Ini parameternya ada by value untuk kelasnya sebagai string. Di sini juga harga sebagai integer. Nah, di sini saya tambahkan biaya tambahnya tadi ya, yang perhitungan select case ini. Biaya tambah awalnya itu variabel awalnya itu 0. Kemudian di sini untuk kelasnya dipilih ya, dipilih. Usernya ketika dipilih ekonomi, bisnis, atau eksekutif seperti yang tadi saya jelaskan, ada biaya tambahannya tergantung dengan yang user pilih ya. Nah, kemudian setelah diberikan di set harganya di data harga awalnya tadi, harga dasarnya tadi, maka akan di return nilainya. Harga dasar di sini ya, harga awalnya ditambah dengan biaya tambahnya ini. Biaya tambahnya berapa yang user pilih, apakah dia kelas ekonomi, bisnis, ataupun eksekutif. Kemudian lanjut ke yang kedua yaitu terkait dengan subroutine. Subroutine di sini ada 2, yaitu parameter by file sama by ref. Nah, di sini salah satu contohnya saya pakai untuk menghitung diskon spesialnya ya.
Yang pertama yaitu by ref. Di sini by reference, harga asli. Saya ambil variabel harga asli untuk dirubah nantinya ya oleh subrutin ini. Sini nilai aslinya sebagai angka desimal, dan by value untuk nama sebagai string. Nah, kenapa di sini harga asli saya pakai by ref sedangkan nama di sini saya pakai by value? Karena by ref di sini nantinya ketika sub ini beres dijalankan, si harga asli ini harganya itu harusnya berubah kan sesuai dengan diskon yang sudah dipasangkan gitu di harga aslinya ini. Sehingga kita butuh untuk mengubah data referensinya, data aslinya. Nah, sedangkan nama itu saya pakai by file. Kenapa? Karena nama di sini hanya untuk melihat saja ya, dilihat aja ya, nggak ada pengeditan data di dalamnya gitu. Apakah di dalamnya itu ada nama Fauzan atau misalkan admin. Nah, jadi kalau misalkan di dalamnya ada nama Fauzan atau admin, maka diskonnya akan diterapkan. Di sini diskonnya 10% ya, harga asli kali 0,1D, ini 10%. Lanjut ke management file dan directory. Nah, di sini management file dan directory yang pertama ada function try dan catch and try ya, di sini saya pakainya. Di sini saya masukkan dulu folder pathnya. Folder pathnya ini saya pakai yang default dari Visual Basic Studio ya. Dan print ticket ini merupakan folder dari nama projectnya. Nah, terus kemudian lanjut ke file name. File name-nya ini nanti dari nama file si log tiketnya itu yaitu ticket underscore date time now, hari ini, waktu hari ini juga gitu. Di sini ini formatnya year, month, day, hour, minute, second, dan si extensinya txt. Kemudian full path-nya folder path yang tadi ya, yang default ini print ticket ditambahkan dengan file name. Nah, kemudian jika di sini ada validasi terlebih dahulu, jika misalkan direktorinya tidak eksis, si folder pathnya ini tidak eksis, maka akan dibuat dengan menggunakan create directory di sini, dengan mengambil nama dari folder pathnya ya, supaya sesuai. Kemudian di sini di sini kita ambil data tiketnya berdasarkan dari list tiket. Kemudian sudah diambil, nanti datanya akan disimpan sebagai data string gitu ya. Di sini ada waktu cetak. Di sini kita ngambil data date time hari ini ya, date time hari ini yang tadi yang di atas ini mirip seperti ini fungsinya. Kita dipakai date time now menggunakan string juga. Kemudian di sini ditampilkan juga data tiketnya. Data tiketnya ini yang berupa string ini yang di sini. Ini itu merupakan hasil dari inputan user di form ketika mereka melakukan pemesanan tiket. Nanti di sini akan disimpan filenya, penyimpanan file. Nah, nanti di sini ketika filenya sudah disimpan berhasil, maka akan ada notifikasi berhasil dan melakukan print dokumen. Nah, di sini nih, melakukan print dokumen. Nanti ini filenya akan menjadi PDF. Nah, di sini ketika ada error, maka akan menampilkan ya error, kemudian message-nya errornya apa? Karena tidak bisa menyimpan ya. Kemudian catch dan try-nya selesai. Lanjut ke yang selanjutnya yaitu terkait dengan pelaporan pencetakan. Nah, di sini untuk control report printingnya saya menggunakan GDI Plus ya dari Visual Basic-nya untuk memformatting gitu, formatting dan aligning text di PDF. Nah, di sini dibuat private sub yang namanya print dokumen 1 sebagai print page. Print dokumen 1 underscore print page. Nah, di sini ada berbagai, di sini cukup panjang ya, karena kurang lebihnya di sini saya melakukan aligning text-nya gitu supaya terlihat rapi gitu hasilnya. Kurang lebihnya untuk melakukan aligning text-nya ini menggunakan angka ya. Contohnya di sini sebagai awalnya ini saya start X, saya masukkan ke dalam variabel. Di sini start X juga, ini juga jarak barisnya ya, jarak barisnya saya masukin variabel semuanya, jadiin variabel sebagai integer. Nah, ini 50, 80, 25 ini adalah angka untuk melakukan aligning text-nya ya. Satuannya itu pixel. Kemudian di sini saya rapihkan. Jadi yang pertama ditampilkan adalah tanggal,
Kemudian di sini diambil datanya. Nah, ini tadi fungsi trim yang tadi untuk menghilangkan spasi. Kemudian yang kedua ditampilkan penumpang, rute, kelas dan kursi. Kemudian estimasi waktu keberangkatannya berapa jam gitu ya. Kemudian di sini akan ditampilkan juga total bayar yang harus dibayarkan oleh pemesan. Nah, nanti hasil dari codingan ini tuh kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi headernya tiket kereta api, tanggalnya tanggal berapa, penumpang siapa, rutenya, kemudian kelas dan kursi, dan estimasi waktu keberangkatannya. Di sini juga ada total bayarnya yang harus dibayarkan 81.000. Kemudian lanjut untuk yang terakhir, yaitu terkait dengan debugging dan Windows Watch. Jadi di sini tuh di Visual Basic itu salah satu fiturnya itu bisa melakukan live debugging ya, dengan melakukan yang pertama itu breakpoint. Nah, di sini saya menambahkan breakpoint ini, titik merah ini di salah satu end sub programnya. Jadi ketika nanti programnya sudah mencapai subroutine program ini yang saya tambahkan breakpointnya, maka programnya itu akan terjeda dan kita bisa membuka Windows Watch untuk melakukan debugging kode gitu. Nah, nanti di Windows Watch ini kita bisa masukkan mulai dari variabel apa yang mau kita debug. Nanti kita bisa lihat juga value-nya seperti apa di dalamnya. Oke, mungkin sekian penjelasannya. Kita bisa lanjut ke project demonstrasi. Kita buka dulu Visual Basic-nya. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini. Ini untuk form awal ketika melakukan login. Dan ini landing page-nya. Lebih seperti ini. Nah, ini subroutine untuk membuat print PDF-nya, print PDF dokumen. Kemudian ini breakpoint yang tadi saya bilang ada di bagian sini. Jadi ketika sudah melakukan beres transaksi, ketika user menekan untuk hitung harga, maka programnya akan ke pause. Kita langsung coba. Nah, ini programnya sudah terbuka. Di sini pertama kita login dulu. Sebenarnya ini masih kosongan ya input ini, karena saya masukinnya nah di sini masih manual gitu maksudnya. Di sini akan ada notifikasi selamat datang. Nah, ini halaman utamanya. Misalkan kita coba dulu ya seperti ini, kita belum input apapun gitu. Kita coba hitung harga. Nah, maka di sini akan diminta terlebih dahulu untuk melengkapi data, nama, kota, kelas terlebih dahulu ini bisa diisi ya. Misal oh iya, ini karena ada breakpoint ya. Wait. Kita continue ada programnya. Nah, breakpoint ini kan akan menjadi programnya, tapi sebenarnya kita masih bisa menjalankan programnya. Nah. Jadi di sini kita coba masukin yang pertama, saya lihat dulu deh yang pakai diskon ya. Misalkan tadi saya kan masukinnya yang ada diskon itu namanya Fauzan sama admin ya. Kita masukin Fauzan deh. Fauzan. Kemudian kita coba langsung nih. Karena kan di sini kotak tujuannya masih sama, harusnya nggak bisa ya. Nah, akan ada notifikasi lagi. Ini sesuai dengan yang ada di flowchart-nya. Akan terjadi lagi karena breakpoint-nya ada di sini. Kita bisa continue lagi. Lanjut, misal kita coba untuk serius ya memesan tiketnya. Sini 14 Februari, oke lah tanggal sekarang. Kemudian kita masuk ke tiket bisnis, misal bisnis kursinya ya udah kita kursi satu aja pilihnya. Kita coba hitung harga. Nah, karena di sini ya tadi Fauzan ini termasuk user spesial ya user khusus gitu, member tadi yang mendapatkan diskon sebanyak 10%. Nah, di sini perhitungannya. Nah, di sini kita pencet OK aja. Dan programnya tetap akan terpause ya karena ada breakpoint. Continue aja. Nah, di sini akan muncul datanya gitu. Data dari hasil perhitungannya. Ini totalnya itu yang harus dibayarkan 153.000. Di sini tanggalnya, ini nama pemesannya dari Bandung ke Jakarta, bisnis kursi 1, durasinya sekitar 2 jam.
dengan harga yang harus dibayarkan 163.000. Nah ini kita coba dulu ya untuk melakukan simpan dan cetak. Tiket berhasil disimpan. Nah di sini lognya ya, ada di folder ini. Saya sudah buka foldernya. Nah di sini. Nah ini yang terakhir, yang terbaru yang sekarang. Nah di sini bisa dilihat lognya, waktu pemesanannya, waktu cetaknya, kemudian ini data dari transaksinya. Oke. Ini akan muncul ini ya, Windows pop-up. Nanti kita bisa namain aja data tiket kereta Awian misal. Oke, udah. Oke. Kita bisa coba buka nih di sini. Nah, sesuai ya dengan yang tadi ada di sini dan di log. Tanggalnya sama, nama penumpangnya sama, rutenya sama, kelasnya sama, estimasi waktunya juga sama. Oke. Terus kita coba lagi dengan menggunakan user yang beda ya, user yang beda. Nah, coba lagi kita pakai user yang beda. Misal usernya Anwar. Kemudian dia dari Bandung, dari ke Surabaya misal. Tanggalnya sama aja deh. Kelasnya eksekutif misal. Kursinya kursi 13. Hitung agak. Oke, akan ke pause lagi, wait. Nah, di sini log yang kedua akan muncul ya. Pemesannya siapa, kemudian tanggal pemesannya kapan, pemesannya siapa, dari Bandung ke Surabaya, eksekutif, terus durasinya sekitar 5 jam 30 menit dengan yang harus dibayarkan 230.000. Karena 200.000 itu harga tiketnya, 30.000 itu biaya tambahannya. Kemudian kita coba cetak data tiket kereta Anwar. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini data tiket keretanya punya Anwar. Nama penumpangnya Anwar, Bandung Surabaya, eksekutif kursi 13, durasinya sekitar 5 jam 30 menit, yang harus dibayarkan 230.000. Kemudian kita cek ya tadi di sini. Nah, ini yang terbaru. Nah, ini lognya. Sini sudah muncul lognya. Kemudian kita coba sekali lagi deh mesan tiketnya dengan yang diskon, misalkan admin, supaya gampang ya hitung diskonnya. Kita coba kemana ya, ekonomi, bisnis deh, pakainya bisnis, ke Jakarta misal, ekonomi deh, ke Jakarta, terus berapa pun itu. Nah ini kan akan muncul lagi nih notifikasi user spesial. Oke, kita continue. Nah di sini udah muncul. Nah di sini harga diskonnya juga sudah sudah terpasang ya. Karena kan nih sebagai contoh 81.000 si total pembayarannya harus dibayarkan. Kenapa 81.000? Karena harga tiket awalnya itu ini yang ekonomi 90.000, yang bisnis 150, yang eksekutif 200.000. Nah karena yang ekonomi itu 90.000 ketika dikalikan dengan 10%, didapat diskon 10% ya gitu maksudnya, dengan potongan harga 10%, maka totalnya yaitu 81.000. Kita coba cetak ya ini terakhir. Oke, berhasil. Data tiket kereta admin. Kita coba dulu lihat di lognya. Sini udah muncul. Oke, udah ada ya di sini dari Bandung ke Jakarta admin, kursi ke-6, ekonomi, durasi 2 jam, harus dibayar 81.000. Sip. Kemudian kita cek hasil buat untuk print tiketnya. Nah, sini juga udah sesuai ya, tanggal, terus kemudian adminnya, kota tujuan dan asalnya, asal dan tujuannya, ekonomi,
kursinya, durasinya, dan total pembayaran. Oke. Sekarang kita coba untuk melakukan debugging. Misal di sini kita akan coba untuk masukin asal aja Jafir. Nah, itu warga. Nah, maka di sini program akan masuk ke akan berhenti ya, karena di sini tadi saya masukkan breakpoint di sini. Jadi breakpointnya ini ada ketika si user menekan pencet hitung harga. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan breakpoint ini, di bawah sini akan ada Windows Watch. Di sini kita bisa melakukan debugging. Nah, di sini contohnya saya sudah memasukkan dua ya. Yang pertama itu durasi keberangkatannya, yaitu 5 jam 30 menit. Ini dari mana? Tadi kan usernya memilih kota asal dan tujuannya dari mana nih? Dari Bandung ke Surabaya. Kurang lebihnya 5 jam 30 menit, dan usernya itu nama penumpangnya Jafir. Yang bisa dilihat di sini, walaupun tadi saya menginputkannya tanpa menggunakan caps lock, tapi ketika masuk ke program itu menjadi uppercase ya, karena fungsi fungsi to upper tadi. Nah, ini nih nama penumpang string to upper. Karena fungsi ini, maka value dari variabel nama penumpang ini uppercase semuanya. Kita coba debugging satu lagi deh. Misalkan total bayarnya deh, berapa sih yang harus dibayarkan Mas Jafir ini? Nah, di sini ada di harganya. Akan keluar ya 230.000 karena tadi dia pilih kelas eksekutif, yang mana harga dasarnya itu 200.000, kemudian ditambahkan biaya tambahannya itu sebesar ini 30.000 biaya tambahannya tanpa adanya diskon harga, karena dia bukan member atau user spesial tadi. Sekarang kita tambahin lagi deh untuk debuggingnya. Kita misal mau ngecek nilai yang lain, nilai misal ya yang ini aja deh, total bayar. Udah ya. Ini aja, misal kita info tiketnya deh, info tiket. Nah, sini akan ditampilkan ya tuh info tiketnya secara keseluruhannya yang udah diubah menjadi string. Itu tanggal 18 2026, user yang pesannya Jafir dari Bandung ke Surabaya, kemudian kelas yang dipilihnya eksekutif di kursi 15 dengan perkiraan durasi keberangkatan 5 jam 30 menit, dan total yang harus dibayarkan 230.000. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan presentasi dan demonstrasi dari proyek tiket kereta api dengan tema e-bisnis untuk memenuhi nilai UAS pemrograman visual. Untuk apabila ada salah-salah kata yang saya sampaikan selama presentasi dan demonstrasi tadi, saya mohon maaf, dan semoga hasil yang sudah saya buat bisa diterima. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.